Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan pengertian fungsi kuadrat. 2. Siswa dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata real ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menggambar grafik fungsi kuadrat jika diketahui intervalnya. Perhatikan contoh berikut ini. Gambarkanlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dengan interval x di mana min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4 dan x-nya adalah bilangan real. Oke, di sini intervalnya adalah negatif 2 sampai dengan 4. Nilai x-nya negatif 2 berarti min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini nilai x-nya, lalu nilai y-nya itu adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Masukkan x-nya negatif 2, maka di sini menjadi negatif 2 kuadrat dikurang 2 kali negatif 2 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Maka koordinatnya adalah negatif 2,5. Begitu selanjutnya, x-nya negatif 1, masukkan nilai x-nya di sini. Ini menjadi negatif 1, x di sini menjadi negatif 1, maka dapat negatif 1 kuadrat dikurang 2 kali negatif 1 dikurang 3, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk x-nya sama dengan 0, maka di sini y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Begitu selanjutnya, di sini titiknya negatif 2,5, berikutnya negatif 1,0, lalu 0, negatif 3, 1, negatif 4, ya. Di sini negatif 2,5, ini titiknya. Lalu negatif 1,0, 0, negatif 3, 1, negatif 4, lalu 2, negatif 3, 3,0, dan terakhir 4,5. Nah, titik-titik ini dihubungkan, maka terbentuklah parabola. Ini adalah grafik fungsi kuadrat jika diketahui intervalnya. Ini diperhatikan gambar yang tadi. Nah, kalau di sini ini adalah gambar yang sebelumnya. Ya, ini gambar ini Ibu pindahkan ke slide selanjutnya. Kita akan menyebutkan bagian-bagian. Ini adalah sumbu simetrik. Sumbu simetrik. Kalau dia dilipat pada garis ini, maka dia akan memenuhi. Ya, berarti sumbu simetri ada jarak dari sumbu ke sini adalah sama, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Begitu juga yang lain. Sumbu simetrik. Dari puncak ditarik garis. Titik B, titik F itu disebut dengan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan ini adalah titik potong dengan sumbu X, yaitu negatif 1,0 dan 3,0. Titik E ini yang
0,-3 itu disebut dengan titik potong dengan sumbu Y. Ini sumbu Y, maka dia titik potongnya di sini. Sedangkan yang terakhir itu adalah titik puncak, di mana koordinatnya adalah 1,-4. Menggambar fungsi kuadrat dengan sketsa. Kalau yang tadi menggambar fungsi kuadrat jika diketahui intervalnya, maka ini menggambar fungsi kuadrat dengan sketsa. Contohnya, gambarlah sketsa dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 4 tambah 3. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x. Syaratnya Y sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu X itu syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Fungsi kuadrat ini jika ditulis dengan persamaan, maka fx-nya bisa diganti dengan Y. Maka menjadi Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Syaratnya apa tadi? Yaitu Y-nya sama dengan 0. Maka dapat ditulis x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Kita harus mencari nilai x ini. Itu artinya kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang kemarin kita pelajari, ya. Bisa dengan cara memfaktorkan, bisa menggunakan rumus ABC, bisa dengan melengkapi kuadrat. Di sini Ibu akan menggunakan dengan cara memfaktorkan. Ya, maka dapatlah x kuadrat dikurang 1 dikali x dikurang 1 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Maka di sini yang pertama x dapat nilai 1 atau x-nya dapat sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu x adalah 1,0 dan 3,0 karena y-nya adalah 0, x-nya 1 atau 3. Maka 1,0, 3,0. Langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y. Kalau tadi titik potong dengan sumbu x, maka sekarang titik potong dengan sumbu y. Syaratnya x-nya sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan ini x-nya sama dengan 0. Masukkan 0, maka menjadi dapatlah nilainya y sama dengan 3. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0,3. X-nya 0. 0,3. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik puncak. Rumusnya ini negatif B per 2A, negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Menentukan titik puncak dari ini. Ini didapat berarti A-nya 1, ini angka di sini 1, B-nya negatif 4, C-nya adalah 3. Ini adalah X ya. Ini Y. Maka X sama dengan negatif B per 2A. Berarti di sini negatif B-nya 4, negatif 4, maka di sini negatif 4 per 2 kali 1. A ini 1. Maka didapat 4 per 2 sama dengan 2. Nah, untuk Y-nya, B-nya itu adalah negatif 4 dikurang 4AC, A-nya 1, C-nya 3. Di sini negatif 4 kuadrat adalah 16. 16 dikurang 12. Ya, 4 hasilnya. 4. Di sini min. Maka di sini negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Jadi koordinat titik puncaknya adalah X-nya 2, Y-nya negatif 1. Berarti X-nya 2,
Y-nya negatif 1. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 2, negatif 1. Langkah ketiga, letakkan titik-titik yang didapat pada langkah 1-3 pada koordinat kartesius. Ya. Tadi kita dapat titik-titiknya, titik potong dengan sumbu X adalah 1,0 dan 3,0. Titik puncak dengan titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Titik puncaknya adalah 2, negatif 1. Ini semua diletakkan pada koordinat kartesius. Titik A. Ini adalah 1,0, B 3,0, C 0,3, dan D adalah 2,-1. Langkah berikutnya, hubungkan titik-titik tersebut sehingga berbentuk parabola. Dihubungkan dari titik-titik ini. Maka dapatlah parabola seperti ini. Ya. Begitu penjelasan dari Ibu. Di sini penekanannya adalah bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan pertama diketahui intervalnya, yang cara kedua dengan cara sketsa. Di sini Ibu kasih soal latihan, kalian kerjakan lalu nanti diupload di Classroom. Ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.